Apakah kita sedang menyaksikan runtuhnya dominasi dolar Amerika Serikat? Kini, negara-negara BRICS yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan semakin mantap melangkah menjauhi ketergantungan terhadap dolar AS dalam perdagangan mereka. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengapa 50% transaksi BRICS kini menggunakan yuan Cina dan mata uang lokal, serta apa dampaknya terhadap ekonomi global dan masa depan dominasi dolar AS. Blok BRICS telah lama memiliki agenda besar, dedolarisasi. Artinya, mereka ingin mengurangi ketergantungan pada dolar AS dalam transaksi ekonomi lintas negara. Kini, hasilnya mulai terlihat nyata. Menurut laporan dari OMFIF Lembaga Pemikir Global untuk Bank Sentral, sekitar 50% transaksi perdagangan di antara negara-negara BRICS telah diselesaikan menggunakan yuan Cina dan mata uang lokal lainnya, bukan dolar. Langkah ini menandai pergeseran historis dalam sistem keuangan internasional. Siapa pemain utamanya? Tentu saja Cina. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di BRICS, Cina menjadi motor utama dalam mendorong penggunaan yuan. Faktanya, sekitar 80% perdagangan antara Cina dan Rusia kini tidak lagi menggunakan dolar. Mereka menggunakan yuan dan rubel. Bukan hanya Rusia. Dalam kerjasama minyak antara Rusia dan India, pembayaran dilakukan dalam rupiah dan rubel, bukan USD. Akibatnya, India berhasil menghemat lebih dari 7 miliar dolar AS hanya dari biaya pertukaran mata uang. Namun, apakah yuan siap menggantikan dolar sebagai mata uang global? Sayangnya, belum. Meski mendominasi 50% transaksi di BRICS, porsi yuan dalam seluruh pembayaran global hanya sekitar 2%. Bandingkan dengan dolar AS yang masih mendominasi 88% transaksi valuta asing global. Itu artinya, dominasi dolar belum goyah secara signifikan. Dunia masih menggunakan USD sebagai standar utama perdagangan internasional. Yang menarik, dorongan untuk meninggalkan dolar juga lahir dari sanksi ekonomi AS. Rusia dan Iran, dua negara yang terkena embargo berat dari Washington, memilih untuk menggunakan mata uang lokal demi melindungi ekonomi domestik mereka. Cina memanfaatkan momentum ini dengan menjadikan BRICS sebagai alat strategis untuk menggoyang dominasi dolar dan membangun tatanan keuangan multipolar. Namun, dedolarisasi tidak disambut meriah oleh semua anggota BRICS. Contohnya India. India secara terbuka masih menerima penggunaan dolar AS dalam transaksi internasional. Kenapa? Karena India khawatir akan dampak geopolitik seperti tarif dagang atau potensi sanksi dari AS. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan pandangan dalam internal BRICS, dan itu bisa menjadi hambatan bagi visi mata uang bersama BRICS atau sistem keuangan alternatif. Lalu, apakah dominasi dolar akan benar-benar berakhir? Jawabannya, belum, tapi arahnya sudah mulai terlihat. BRICS, dipimpin Cina, sedang membangun dunia yang tidak sepenuhnya bergantung pada dolar. Jika tren ini berlanjut, terutama jika semakin banyak negara bergabung dalam blok seperti BRICS, maka sistem keuangan global bisa berubah total dalam 2 dekade ke depan. Pertanyaannya sekarang, apakah dunia akan memasuki era pasca dolar? Dan siapkah kita menyaksikan yuan Cina menjadi raja baru dalam perdagangan global?